الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله. الكافرون لا يأمن الأحزاب وحده لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. Para jemaah Id yang sudah berada di lapangan agar mengisi saf-saf yang kosong. Bertindak sebagai imam pada sholat Id kali ini adalah saudaraku Ustadz Sayyidi Halid Tamki, dan yang bertindak sebagai khotib adalah ayahanda Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sawangan, Ustadz Mansur Abbas SPD. Pada kesempatan ini, buka dompet dan kantong. Silakan keluarkan lembar yang merah-merah untuk kemakmuran Masjid At-Taqwa dan Al-Hidayah, untuk pembangunan rumah sakit Muhammadiyah, dan untuk donasi saudara-saudara kita di Palestina. Kita berdoa saudara-saudara sekalian agar saudara kita yang di Palestina diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemenangan, dan kaum Zionis dibalikan hatinya agar dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Ketua Panitia maupun seluruh jajaran yang telah melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri ini, mematuhi berkaitan dengan protokol kesehatan. Tadi sudah saya lihat pemeriksaan khususnya bagi warga masyarakat memasuki lapangan untuk melaksanakan kegiatan sholat, terutama menggunakan masker, mencuci tangan, ya, menjaga jarak. Ini perlu diperhatikan berkait dengan penekanan virus COVID-19 ini supaya tidak menyebar lebih luas lagi khususnya di wilayah Sawangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bita'zimi sa'airi fa innaha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu allamul ghuyub. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mahmudul mahbub. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladziina naluna ghufrana dzunub. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah
wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allah maha besar, maha suci Allah, maha pencipta yang paling sempurna. Maha suci Allah, Tuhan yang telah menata dan mengatur alam raya ini dengan keseimbangan dan keindahan. Maha besar Allah, Tuhan pemilik waktu dan masa. Maha besar Allah, yang kehidupan manusia berada dalam genggamannya. Puji bagi Allah yang masih memberikan waktu kepada kita sehingga kita masih menjadi penduduk bumi ini. Puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan sehingga kita masih berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Syukur kami untukmu ya Syakur. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kumandang takbir membahana seluruh pelosok dunia menyambut hari akbar bagi umat Islam, sebuah hari yang syarat dengan makna dan nilai. Inilah hari nan fitri, yaitu hari raya Idul Fitri. Untuk semua kenikmatan ini sangat wajar jika kita mengucapkan syukur sambil memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Holik penguasa alam semesta yang maha kuasa dan maha perkasa. Salawat berserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh beruntung mereka yang mendapat nikmat kesempatan berjumpa Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan, tatkala banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak bisa lagi berpuasa karena sudah meninggalkan kehidupan dunia ini. Sungguh beruntung mereka yang mendapat nikmat kesehatan dan menggunakannya untuk qiyamul lail dan tadarus Al-Quran, tatkala banyak saudara-saudara kita yang tidak dapat melaksanakannya karena sedang terbaring sakit. Sungguh beruntung mereka yang berjumpa dengan Ramadan, kemudian meraih dan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang beridul fitri atau kembali pada kesuciannya. Sebaliknya, suatu kerugian dan kejoliman yang besar mereka yang mendapat nikmat berjumpa dengan Ramadan, tetapi waktunya dihabiskan dengan perbuatan-perbuatan yang melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kerugian yang besar. Allah titipkan waktu, tetapi waktu tersebut berlalu tanpa catatan-catatan amal soleh. Sungguh suatu yang kerugian yang besar. Karena demi Allah kita tidak dapat memastikan apakah masih dapat berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang, atau boleh jadi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir yang kita temukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri adalah hari raya umat Islam. Hari raya adalah hari kebahagiaan, hari kegembiraan, hari kesenangan, dan hari penuh sukacita. Namun kebahagiaan hari raya kita pada hari ini masih diiringi dengan penuh keprihatinan, kecemasan, ketakutan, dan kesedihan disebabkan wabah virus corona atau kita kenal dengan COVID-19 yang masih belum Allah angkat dari bumi tercinta ini. Kenapa Allah berkehendak ini semua terjadi? Pesan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami ya Allah? Hadirin jamaah dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita meyakini pasti tersirat hikmah di balik wabah ini, karena tidak akan terjadi musibah apapun melainkan atas izin dan kehendak-Mu ya Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada satu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim.
Tiada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah At-Taghabun ayat 11. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam agama Islam diajarkan bahwa setiap musibah yang menimpa manusia ada hikmah kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Sesuatu yang menimpa manusia baik suka maupun duka tentu mempunyai hikmah yang dapat diambil pelajaran bagi orang-orang yang sabar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maksud tercantum dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu shay'un wa huwa khairul lakum wa asa an yuhibbu shay'un wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kau benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kau menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Oleh karena itu, dalam menghadapi musibah wabah yang masih melanda dunia ini, walaupun dirasakan tidak menyenangkan atau sesuatu yang dianggap buruk dan kebanyakan orang membencinya, bahkan banyak yang stres karenanya, dan semua berharap wabah ini cepat berlalu dan bisa hidup normal kembali, tentu ada hikmah besar bagi orang-orang yang pandai mengambilnya. Berdasarkan kepada makna firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216 di atas, maka optimisme akan muncul dan harapan baik akan kita dapatkan. Kita yakin di balik musibah yang sangat memilukan ini ada beberapa pelajaran positif yang dapat kita gali sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita semua. Pelajaran yang pertama adalah kita seharusnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selama ini mungkin agak terabaikan oleh kesibukan duniawi kita. Musibah yang terjadi sebagai peringatan dari Allah kepada manusia supaya mereka kembali kepada kebenaran yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41 maupun As-Sajdah 21, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa setiap musibah adalah peringatan kepada manusia supaya mereka kembali. Kedua ayat diakhiri dengan kalimat la'allahum yarji'un, yaitu supaya mereka kembali. Musibah pandemi COVID-19 sekarang sebagai peringatan kepada manusia, sebab kehidupan manusia akhir-akhir ini sungguh keterlaluan jika diukur dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah menjauhkan dirinya dari Allah, bahkan melupakan Allah. Dengan kemampuan manusia yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan mereka sombong dan meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan akal yang luar biasa tersebut, kepercayaan kepada Allah semakin menipis, bahkan mungkin hilang sama sekali. Jika kepercayaan kepada Allah sudah hilang, maka otomatis manusia tidak mengakui agama sebagai aturan Allah. Mereka ciptakan sendiri aturan hukum menurut kebutuhan mereka, sehingga timbul keadaan yang tidak sinkron dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Merebaknya kemaksiatan, kebohongan, ketidakjujuran, kawin sesama jenis, hidup bersama di luar nikah, serta menumpuk kekayaan dengan segala cara tanpa mengindahkan kemanusiaan, serta berbagai penyimpangan lain dari kehidupan individu mereka. Tetapi dengan munculnya wabah dan musibah, semua menjadi kalang kabut. Kesombongan yang mereka banggakan dalam kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu pengetahuan hampir tidak berdaya. Tidak ada satu kekuasaan pun yang bisa menahan sakit dan kematian. Tidak ada satu pun kekuatan ekonomi yang bisa bertahan. Bisnis yang dibanggakan jadi lumpuh. Banyak saudagar bangkrut, banyak pabrik yang gulung tikar, pengangguran di mana-mana. Begitu ilmu pengetahuan tidak berdaya mengantisipasi semua ini. Dalam keadaan seperti ini, seharusnya manusia menyadari kelemahan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nuziqannakum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allakum yarji'un. Dan kami bersumpah akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar. Mudah-mudahan
mereka kembali. Quran surah As-Sajdah ayat 21. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran yang kedua adalah hendaknya manusia semakin menyadari hakikat kehidupan di dunia ini. Harus meyakini bahwa hidup ini sementara dan akan pulang ke negeri akhirat. Dengan banyaknya korban meninggal, hendaknya menjadi pelajaran bahwa hidup ini Allah yang menentukan. Sebagaimana manusia hidup ke dunia atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula kematian atas kehendak dan ketentuan Allah. Atas kehendak Allah manusia lahir ke dunia, dan atas kehendak Allah pula kita akan kembali kepadanya. Kapan dan di mana, semua ada dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Luqman ayat 34. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah hendaknya manusia semakin punya kepedulian sosial yang tinggi, memperhatikan sanak saudara, handal taulan dan tetangga. Jika ada yang kekurangan, kita bantu semampu kita. Dengan banyaknya orang kehilangan mata pencarian, otomatis makin banyak orang kesusahan untuk makan. Dengan memberi pertolongan pada tetangga yang kesulitan, maka makin sempurnalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beriman seseorang jika dirinya kenyang, tetapi tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Sifat pemurah dan dermawan merupakan sifat yang mulia dan menjadi akhlak para nabi. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling pemurah, paling besar rasa kemanusiaannya, dan paling ikhlas dalam memberikan bantuan. Tidak pernah timbul rasa takut akan jatuh miskin. Pemberiannya tiada henti-hentinya bagai angin yang terus berhembus tanpa balas jasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat kepada Allah, jauh dari neraka, dekat dengan surga, dekat kepada manusia. Sedang orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, tapi dekat dengan neraka. Orang yang bodoh tapi dermawan lebih disukai Allah daripada orang yang rajin beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tabrani. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa salah satu ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ringannya tangan ini dalam bersedekah. Murah hati juga merupakan karakter orang-orang soleh terdahulu dan merupakan akhlak mulia yang terpuji. Dirahmati hidupnya, diberkahi hartanya, dan dimuliakan kedudukannya. Wa may yuqasuka nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita begitu takut dengan musibah menghampiri kita, padahal kematian kita telah Allah tentukan. Wa ma kana linafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah tentukan waktunya. Quran surat Al-Imran ayat 145. Cacing-cacing tanah pasti akan memakan tubuh-tubuh kita. Kematian adalah stasiun yang pertama yang pasti kita singgahi saat malaikat maut menjemput kita. Si mayit akan dihadapkan kepada harta kekayaannya. Kemudian ia berkata, demi Allah, dahulu aku terus mengejarmu,
mengumpulkan kamu dengan rakus dan pelit karena aku sabar kepadamu. Sekarang apa yang akan kamu berikan kepadaku? Hartanya akan menjawab, khudh minil kafana, ambillah dari kain kafan. Hadirin, sebanyak apapun harta yang kita simpan, sebanyak apapun harta yang kita miliki, hanya helai kain kafan yang bisa kita bawa. Kemudian mayat akan dipertemukan dengan seluruh keluarganya. Ia memandang mereka dan berkata, demi Allah, dahulu aku sangat mencintai kalian dan melihara kalian dengan susah payah. Sekarang apa yang akan kalian berikan kepadaku? Mereka menjawab, kami akan mengantar jenazahmu dan kami akan menguburmu. Masya Allah, orang-orang yang kita cintai akan menyegerakan untuk mengubur kita. Setelah itu ia melirik kepada amannya dan berkata, demi Allah, dahulu aku membencimu, aku melihat kamu sebagai beban yang berat. Sekarang apa yang kamu berikan kepadaku? Amalnya berkata, aku akan menjadi sahabatmu dalam kuburmu. Ketika dibaringkan di kuburnya, ia akan bergumam ke dalam lubang lihatnya, wahai rumah yang dipenuhi cacing, wahai rumah kesucian, wahai rumah keterasingan, wahai rumah kegelapan. Lubang lahatnya akan berkata, inilah yang memang sudah aku persiapkan untukmu. Lalu apa yang telah kau persiapkan untuk pertemuan denganku? Pertanyaan itu pasti akan kita dengar nanti, menghantam dada dan mengiris hati nurani. Itulah yang bakal kita alami ketika kita sudah masuk ke stasiun kematian. Terkadang kita bekerja sepanjang tahun, mengumpulkan bekal untuk mudik lebaran yang hanya beberapa hari. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk mudik yang jangkanya tidak terhingga? Kita sudah bekerja puluhan tahun, menghabiskan masa muda untuk persiapan masa tua yang hanya berlangsung beberapa tahun saja setelah masa pensiun. Sudahkah kita persiapkan bekal kita untuk perjalanan yang sangat panjang setelah kematian? Allahu Akbar, walillahil hamd. COVID-19 ada tentara yang Allah kirimkan kepada kita untuk menyadarkan akan banyaknya kelalaian kita, kelalaian penduduk negeri ini, untuk menyadarkan bahwa ada wabah yang lebih berbahaya lagi, yaitu wabah kemaksiatan, wabah kesombongan, wabah kebohongan, wabah ketidakjujuran, wabah ria, wabah permusuhan, wabah kebencian, dan wabah dosa-dosa lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di hari Mitri ini, di penghujung khutbah Id kali ini, mari kita alihkan perhatian kita kepada kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Mereka diserang secara brutal dan mereka disakiti oleh jihadis Israel. Sungguh perbuatan yang biadab dan tidak berperi kemanusiaan. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh tinggal diam ketika saudara kita seorang muslim disakiti. Kita mengutuk keras perbuatan yang dilakukan oleh jihadis Israel. Kita meyakini akan kekuatan doa, karena doa merupakan senjata buat kita kaum muslimin. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslim dimanapun mereka berada. Sayangi dan kasihanilah mereka dan keluarkan mereka dari pengepungan dan keadaan sempit yang mereka alami saat ini. Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu pada mujahid di Palestina. Amin ya mujibas sa'idin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, ya Syakur, terima kasih atas semua anugerah nikmat-Mu, sehingga pagi ini kami masih dapat menghambakan diri kepadamu. Ya Allah, saat-saat yang satu ini, kami segenap hamba-hamba berkumpul bersimpul di tempat ini, menyebut nama-Mu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid, dan tahlil. Duhai Rabb kami yang maha penyayang, sayangilah kami, sayangilah guru-guru kami, lindungi dan bimbinglah mereka, lapangkan rezekinya, kuatkan azamnya, dan berkahi jalannya. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki, persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu, dan jangan kau biarkan setan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah, bila bimbinganmu untuk pemimpin negeri ini agar dapat berlaku adil dengan syariatmu, pemimpin negeri yang membela kepentingan rakyatnya, pemimpin negeri yang takut kepadamu, ya Allah, di atas bumi ini yang tidak sejengkal pun melainkan milikmu. Berikan petunjukmu kepada pemimpin kami,
Tuntun mereka dalam membuat kebijakan publik yang selaras dengan aturan-Mu. Ya Allah, pegang ubun-ubun mereka untuk selalu berada di jalan kebenaran dan ketakwaan, untuk bersemangat meningkatkan kalimat-Mu dan menjaga kejayaan agama-Mu, dan berkomitmen untuk memperbaiki keadaan bangsa kami. Ya Allah, ya Salam, Tuhan yang Maha yang menyelamat, selamatkan kami dari semua keburukan yang terjadi di dunia dan akhirat. Selamatkan kami dan keluarga kami di dunia, di alam kubur dan di akhirat kelak. Engkau pelindung kami, Engkau memberi petunjuk orang-orang bingung, Engkau memberi kecukupan orang-orang kekurangan, Engkau memberi ketenangan orang-orang gelisah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sakit, kami mohon Engkau sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Jika ada yang lalai dalam ibadah, ingatlah dia, ya Allah. Jika ada yang sedang gelisah, tenteramkanlah hatinya, ya Allah. Jika ada yang sedang sedih, kami mohon gembirakan dia dengan nikmat-Mu, ya Allah. Jika ada yang sedang meminta dan mengharapkan sesuatu, kabulkan dan wujudkan, ya Allah. Yang sedang kekurangan, cukupkan, ya Allah. Yang dalam kesulitan, mudahkan, ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang bermusuhan, damaikan dia, ya Allah. Yang keras hatinya, lembutkan dengan hidayah-Mu, ya Allah. Jika ada yang sedang berharap pasangan, kirimkan jodoh terbaik dari-Mu, ya Allah. Yang rumah tangganya belum tentram, berikan sakinah, ya Allah. Yang sedang berharap keturunan, berikan anak yang membahagiakan. Yang anak-anaknya belum taat, jadikan mereka soleh dan soleha, ya Allah. Ya Ghafur, ampuni kami atas kehilapan dan dosa kami, kepada anak-anak kami, kepada suami kami, kepada istri-istri kami, jika kami belum mampu mendidik dan bagian mereka. Ya Allah, yang mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat, ampuni seburuk apapun masa lalu kami, ya Allah. Tutup seburuk apapun aib-aib kami, ya Rabb. Karuniakan kami jasa jangan terpelihara dari maksiat, jasa jangan terpelihara dari harta haram, jasa jangan terpelihara dari makanan haram, jasa jangan terpelihara dari perbuatan haram. Izinkan jasad ini ketika pulang ke hari baru, ya Allah, sebagai jasad yang bersih, ya Allah, sebagai jasad kami yang suci. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangi kami, sayangi orang tua kami, sayangi ibu kami yang berbulan-bulan kami menginap dalam perutnya, yang berjihad bersimbah darah ketika melahirkan kami, yang 2 tahun kami hisap darahnya dengan menyusui kami, yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar pada mereka. Ya Allah, ampuni sikap tak benar kami atas mereka. Ya Rabb, berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka. Ya Allah, lembutkan hati mereka untuk kami, agar hidup mereka mengantar kami kepada ridho-Mu. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah meninggal karena Engkau telah mengambil mereka kehariban-Mu, kami mohon, ya Allah, basuhlah mereka dengan kelembutan, ampunan dan rahmat-Mu, serta temukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surga-Mu. Tidak sempurna nikmat surga tanpa bersama kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Razzaq, kumpulkan dan satukan kami dengan seluruh keluarga kami kelak dalam keabadian surga-Mu. Sempurnakan surga dengan kehadiran seluruh keluarga kami di dalamnya. Ya Rabb, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya Engkau yang tahu kapan ajal akan menjemput kami. Ya Mujibas Sa'ilin, berikan kesempatan kami untuk menyelesaikan taubat kami sebelum ajal menjemput kami. Beri kesempatan kami, ya Rabb, untuk merasakan lezatnya husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hari raya kami ini sebagai hari kebahagiaan. Jadikan amal-amal kami sebagai amal soleh yang mencerahkan hidup kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini, maka rekatkan pula hati kami untuk bersedia mengikuti tuntunan-Mu. Ya Allah, satukan hati kami, perbaiki persoalan-persoalan yang terjadi di hadapan kami. Tuntun kami menuju jalan keselamatan. Jauhkan kami dari keburukan dan mara bahaya, baik sedang terjadi di depan mata atau yang masih tersembunyi di belakang kami. Hindarkan kami dari wabah keburukan. Ya Allah yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri sendiri, Engkau adalah tempat membawakan bantuan dan Engkau adalah pembawa bantuan. Limpahkan bantuan secepatnya untuk saudara muslim di Palestina,
orang-orang penyebut kalimat la ilaha illallah dari gajah khususnya. Lindungi mereka dari segala bahaya, dan lindungi mereka dari penindasan, kesombongan, dan serangan musuh-musuh Islam. Berkati mereka dengan iman dan keyakinan, dengan keikhlasan dan takwa dan kemenangan yang sempurna. Ya Allah, di hari raya ini Kau mohon dengan keagungan kun fayakunmu, ya Allah, hilangkan virus corona yang masih mewabah. Lindungi dan selamatkan kami dari wabah COVID-19, ya Allah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wansur man nasaruddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.